Di rancangannya 30 minggu 30 JP, pas di skenarionya sampai 38 JP. Karena kenapa? Hampir tiap tahun itu berubah jumlah jam. Selisih 1 minggu, selisih 1 minggu, 2 minggu itu. Jadi hati-hati kalau mengcopy paste. Pengawas itu paling dia lihat ketika copy paste-nya, dia lihat proses penyediaan protanya. Kapan di analisisnya 28 minggu, pas di prosesnya kenapa bisa lebih 28 ini? Padahal di analisisnya saya 28 kan itu. Jadi kalau mau bohong dari awal. Iya. Pengawas itu tidak akan buka dari awal pertemuan-pertemuan. Yang dia lihat itu pasti mana kalau dipilihkannya, berapa analisisnya lebih efektif, mana protanya. Oh, protanya jelas. Oh, berapa JP kau? Dapat 100 JP. Oke. 100 JP. Berapa pertemuan ini? Oke. Pas lihat skenario-nya, kenapa lebih ini 100 JP? But copy paste. Ya. Oke. Sekarang setelah menghitung JP, maka kita akan menganalisis dulu CP. Ini bedanya dengan K13. Kalau dulu kita sudah ada JP, jumlah jam efektif, jumlah minggu efektif, jumlah jam pelajaran, kita langsung sesuaikan dengan silabus. Kalau sekarang tidak, setelah CP kita jadikan simpanan dulu, kita simpan dulu. Sekarang kita akan buka dokumen kita yang 033. Kita analisis dulu karena tidak ada tujuan pembelajaran di situ. Kalau dulu gampang, bikin ada KD, ada indikator, terus lihat pertemuan, indikator ini kayaknya di pertemuan ini yang gini. Selesai, karena sudah ada. Sekarang tidak ada. Kita hanya diberi capaian. Nah, sekarang apa itu capaian pembelajaran? Kita lihat. Pemerintah menyiapkan capaian pembelajaran. Ini jelas di 033. Kemudian setelah itu dari capaian pembelajaran dibuat tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran dulu, jangan dulu alur. Tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran kemudian disusun. Hasil susunnya itulah disebut dengan alur. Jadi tidak ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dengan alur. Hanya kalau tujuan pembelajaran itu hasil analisis kita dari CP, tapi tidak kita batasi mana kelas 1, mana kelas 2, mana kelas 3, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Tapi setelah di alur itu sudah jelas. Ini untuk kelas 1, ini untuk kelas 2, ini untuk kelas 3. Ini akan diselesaikan di pertemuan pertama, ini akan diselesaikan di pertemuan berikutnya dan berikutnya. Ya. Kemudian nanti setelah ada alur, baru kita bikin skenario. Jadi skenario itu gampang buatnya. Boleh mengambil, karena di kurikulum Merdeka tidak ada model atau metode yang dianamaskan. Semua boleh diambil. Hanya yang dikedepankan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita mau bicara diferensiasi, ya 1 hari juga pun bisa. Lanjut. CP ya, itu sebenarnya sudah ada di kurikulum KOSP. Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah sudah ada CP-nya tiap mata pelajaran. Ya. Sudah ditulis karena biasanya kan tiap-tiap sekolah seperti yang saya bilang tadi, seperti mata pelajaran prakarya, seni tari, seni musik itu kan dikembalikan ke sekolah. Sehingga di KOSP jelas, oh di sekolah ini dia pakai seni tari. Sehingga CP yang muncul CP seni tari. Oh di sekolah ini dia pakai prakarya karena tidak ada guru seninya, guru IPA yang ada supaya bisa sertifikasi. Muncullah CP-nya prakarya. Itu dijelas di KOSP. Oke. Kemudian harapan kita sebenarnya TP dan ATP itu dibuat secara mandiri oleh sekolah. Ya, jadi agak susah sekarang untuk mencontek karena beda-beda. Beda guru pasti beda TP. Pasti beda tujuan pembelajaran. Ada yang bilang, oh muridku sudah pintar ini, tidak usah memulai dari C1 ini. Langsung tidak usah menjelaskan, mereka langsung menganalisis. Oh tidak, kasihan murid itu tidak bisa menganalisis. Mana SD-nya sudah tidak ada sarananya. Saya harus mulai dari menjelaskan dulu, memahami. Yang saya jelaskan dulu pelan-pelan. Kita lanjut saja. Sekarang CP, apa itu CP sebenarnya? CP, jika dianalogikan sebuah perjalanan, maka CP itu adalah tujuan dan tersedianya waktu. Itu adalah CP. Misalnya,
CP fase D itu diartikan bahwa dalam 3 tahun di SMP, di akhir fase seorang siswa harus bla bla bla. Jadi bukan tujuan di kelas 1, bukan, tapi tujuan nanti ketika dia mau tamat. Jadi dianggap sebuah perjalanan. Namanya perjalanan pasti harus ada awal. Kita yang pikirkan awal ini dari setara di mana? Misal, akhir fase anak-anak sudah bisa gaya bebas. Berarti dalam 3 tahun harus bisa gaya bebas. Tentu kalau yang di dekat gunung belum tentu langsung gaya bebas. Atau misalnya langsung masuk di air, tidak. Mungkin bisa saja awalnya dia mengecek dulu ada yang berani air tidak. Tentu tujuan pembelajarannya akan beda dengan di laut. Di laut nggak usah dites, pasti sudah tahu semua, tidak takut lagi air. Sehingga tempat startnya ini beda-beda tiap sekolah, tergantung karakteristik sekolah. Tentu melihat nilai-nilai semester lalu dari SD-nya, melihat kualitas sebelumnya itu, sehingga termasuk rapornya sebelumnya. Anak-anak saya dia sudah tahu nih kali-kali 4, berarti saya bisa bilang baru bisa mulai nih. Untuk mencapai tujuan, maka setiap pengemudi memiliki kebebasan memilih jalur, memilih cara, memilih alat. Jadi kita ini dianggap seperti supir. Kita dikasih tujuan. Di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan luas lingkaran. Misalnya, maka kepikiran kita, dalam 3 tahun anak-anak sudah tahu ini lingkaran, menjelaskan apa menghitung luas lingkaran. Misalnya. Tapi kan tidak mungkin kita langsung menghitung luas lingkaran. Pasti kita pikir, jangan sampai anak-anak ini belum tahu apa itu lingkaran. Maka kita mulai menjelaskan apa pengertian lingkaran. Mungkin sebelum luas mengetahui dulu kelilingnya lagi. Nanti ujungnya baru luas. Walaupun di CP menghitung luas, tapi kita antar mulai dari memahami pengertian lingkaran. Itulah yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Alurnya sudah ada, capaiannya sudah ada. Akan ujungnya maunya kita, anak-anak di kelas 3 nanti setelah tamat, anak-anak sudah bisa menjelaskan luas lingkaran. Sekarang kita tinggal lihat analisis. Anak-anak SD ini sudah tahu tidak pengertian lingkaran. Buka CP untuk SD misalnya, lingkaran. Tidak ada tentang CP membahas lingkaran. Berarti yang kita mulai harus menjelaskan pengertian lingkaran. Makanya ketika menganalisis CP, seorang guru itu minimal melihat CP 1 tingkat sebelumnya, supaya mengetahui karakteristik prasyarat siswa itu sebenarnya sudah ada diajarkan. Kemudian yang kedua, dia tidak lagi tumpang tindih mengajarkan itu. Kalau misalnya di SD, sudah ada di kelas 6 siswa menjelaskan pengertian lingkaran, berarti tinggal saya jelaskan lagi lanjutannya. Ternyata di SD tidak pernah disebut lingkaran. Jadi jangan lagi hayalkan dulu menghitung luas, sementara pengertian lingkaran saja dia belum tahu. Kan begitu? Ya. Oke, paham gak jalannya kira-kira begitu? Ya, jalannya kira-kira begitu. Jadi seorang guru itu seperti supir. Pemerintah sudah kasih tujuan akhir, sudah kasih waktu. Pokoknya dalam 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9, nanti anak-anak ini harus pintar menghitung luas. Nanti kita seorang guru matematika berpikir, supaya 3 tahun dia menghitung luas, apa dulu yang saya harus langkah-langkah apa dulu yang saya lakukan. Itulah yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, tujuan akhir fase. Oleh karena itu, CP itu disusun bukan berdasarkan kelas, tapi berdasarkan fase. Dari semua tingkatan, yang paling besar rank waktunya adalah SMP. Dia fase D itu adalah kelas 7, 8, 9. Yang paling gampang itu fase E. Artinya CP yang ada di fase E itu harus selesai 1 tahun saja. Jadi gampang kalau yang guru SMA kelas 10, CP di situ berarti harus selesai kelas 1 tahun. Tapi kalau yang SMP, ini dia harus 3 tahun.
Makanya selain guru-guru yang sama mata pelajarannya, juga misalnya guru-guru di sekolah yang mata pelajarannya sama tapi beda tingkatannya harus duduk bersama, supaya nanti setelah menganalisis tujuan mereka bagi, oh ini dulu pengalaman saya ini kelas 1 ini, yang ini nanti kelas 2, oh ini kelas 3 ini, oh ini kelas, ya seperti itu. Jadi semua tujuan-tujuan itu langsung dikelompok-kelompok, ini kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nanti setelah itu baru diurutkan. Oh di kelas 10 ini yang pertama semester ganjil gini-gini. Ya. Jadi tidak lepas sebenarnya pengalaman Bapak Ibu ketika mengolah kurikulum 13. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya TP di sini lebih konkret. Kalau dulu masih ada kata-kata ini pokoknya kata-kata KD-nya itu panjang sekali. Sekarang TP-nya itu pendek-pendek. Menjelaskan pengertian lingkaran itu sudah. TP itu kompetensinya menjelaskan, kontennya luas lingkaran. Jadi kita lebih konkret. Oh, materinya kita luas lingkaran bla-blanya. Kalau dulu ada kata ABCD, audience, behavior, condition, degree, ya, dulu ya. Kalau menyusun itu kan, kalau tidak salah ya, tujuan pembelajaran masih pakai ABCD. Sekarang tidak usah, 2 materi saja, 2 bagian saja, ada kompetensi, ada konten, itu sudah disebut tujuan pembelajaran. Oke, kita pahami tujuan CP ya. Jadi CP itu bukan dicapai dalam 1 kali, tapi diharapkan di akhir nanti siswa sudah dapat itu. Oke, kita lanjut lagi. Anggap, jadi garis finish itu sebenarnya ada di kelas 12 SMA. Karena fase terakhir adalah fase F. Fundasinya dimulai dari fase fundasi. Dari fundasi itu dimulai hanya mengenal, di SD sudah mulai menyebut, di SD fase C sudah mulai melihat langsung, fase berikutnya sudah, ya, sehingga sampai SMA sudah di fase terakhir itu sudah jelas. Sama juga kalau kita melihat satu fase, di fase D. Akhir fase D kita pikirkan kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. Oke, saya kira jelas ini ya. Pokoknya capaian itu adalah, kalau boleh dibilang ending. Ya. Kesimpulannya. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setiap fase. Mulai dari fase fundasi, fase A dia 2 tahun. Jadi kalau CP-nya fase A ini gampang. Guru kelas 1 dengan guru kelas 2 duduk, analisis CP, terus mereka bagi. Ini kelas 1, ini kelas 2, selesai. Yang guru kelas 3 duduk sama guru kelas 4. Karena CP untuk kelas 3 itu ada di fase B. Tapi miliknya bukan hanya kelas 3, miliknya juga kelas 4. Maka guru kelas 3 dengan guru kelas 4 harus duduk bersama. Baru dia analisis CP-nya. Oh ini untuk di kelas 3. Karena tidak mungkin langsung diajarin kelas 4 di kelas 3 ini, karena harus dia tahu dulu ini baru belajar ini sudah di kelas 4. Guru kelas 5 harus sama-sama juga guru kelas 6. Karena CP yang ada itu CP untuk kelas 6. Tidak ada tulisan di awal fase harus seperti ini, tidak. Di akhir fase peserta didik bla bla bla. Artinya bukan di kelas 5 tuntutan itu. Tuntutannya ada di kelas 6. Tapi dasar harus mulai dari kelas 6. Awalnya dari kelas 6 kan CP di mana menurut saya? Ya. Dipahami? Ingat dulu ya. Yang susah itu fase D, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari tabel ini 7, 8, 9. Berapa tahun? 3 tahun. Dari semua fase SMP satu-satunya yang harus duduk ber-3 tahun. Jadi jangan dulu guru kelas 1 bernafsu ambil semua CP. Akhirnya guru kelas 2, sudah dulu saja ini. Oh. Terlalu buru-buru bukan dicapai. Tidak ada yang dicapai. Karena memang ini menu khusus untuk 3 tahun, bukan untuk diselesaikan untuk 1 tahun. Jadi kalau menunya untuk 3 tahun, ya di pelan-pelankan saja. Makanya salah satu esensi dari kurikulum merdeka adalah lebih merdeka, tidak terlalu buru-buru. Yang kita lihat finish, tapi sebelum finish
Kita pikirkan dulu. Yang terlalu buru-buru kita ke finish kan ya. Yang dia bilang pemerintah, yang penting 3 tahun kok sampai di sini. Tidak ada tulisan siapa yang cepat sampai di sini, tidak ada. Pemerintah sudah katakan di CP dalam 3 tahun semua sekolah, mau sekolah ini usahakan anak-anaknya sampai di sini pengertiannya. Kalau anak-anak ada yang lewat di rata-rata boleh melebihi itu tidak ada masalah. Tapi serendah-rendahnya, seminim-minimnya sekolah mengantarkan minimal CP itu. Jadi CP itu adalah sebenarnya kompetensi minimal. Kita pahami CP ya, amannya tentang CP. Oke. Nah yang saya bilang tadi fase E gampang. Oh SMA itu gampang kalau fase E. Miliknya sendiri, duduk saja sendiri dia. Karena memang selesai untuk 1 tahun. Jadi kalau SMA itu dia analisis CP, nggak usah panggil orang. Dia sudah tahu bahwa menunya itu dikasih memang untuk dia, kelas 10. Dia tinggal pikirkan, oh di semester 2 nanti akhirnya ini begini. Di semester 2 anak-anak akan mengetahui tentang struktur periode. Oh berarti di semester ganjinya saya isikan dulu apa pengertian atom, pengertian ini, sehingga nanti di genapnya dia sudah mengetahui sistem periodik. Karena tidak mungkin langsung sistem periodik di semester awal, harus diantar dulu atom gini gitu. Yang penting nanti di semester 2 di akhirnya anak-anak sudah belajar struktur periodik. Nah, jadi yang jadi catatan kita ini tadi fase D. Jadi kalau sebentar buat CP Bu jangan terlalu bernafsu. Banyaknya yang saya bikin pada hal ini. Tidak, itu untuk 3 kelas. Santai saja Bu. Nanti pisahkan dulu. Kalau ada 40 TP nanti analisis nih. Oh ini kelas 1, 7, 8, 9. Oh setelah dianalisis ternyata hanya 12 kelas 1. 12 itulah yang Ibu buat skenario. Yang nomor 13 sampai 40 simpan dulu. Nanti tahun depan. Kalau buat Ibu lagi bukan mengurus kelas 2, kasihkan nih batas saya di sini. Lanjutkan nih. Jadi tidak ada syarat bahwa tanpa IKM saya baru 1 tahun, kelas 7. Mau kelas 1 tahun, mau 2 tahun tetap CP itu sudah jelas. Tampilannya pokoknya namanya kita itu. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu yang IKM tahun ini dengan IKM tahun lalu. Tetap analisisnya untuk 1 fase. Berarti untuk 3 tahun. Hanya bedanya yang akan Ibu bawa ke skenario hanya yang untuk kelas 1. Jadi hari ini yang kita analisis 3 tahunnya. Karena coba kalau Bapak Ibu buka tidak ada tulisannya batas kelas 1 ini, batas kelas 2 ini, tidak ada batas. Kalau dulu silabus jelas. Ada tulisannya kelas 10, kelas 11. Oh, kita enak. Tinggal kita bagi ini janji, ini genap. Tapi kalau sekarang SMP itu dia tidak batasi 7, 8, 9. Yang dia tahu dia hanya batasi pokoknya setelah SMP kelas 9 anak-anak harus tahu ini. Silakan pikirkan apa yang dipelajari kelas 7, apa yang dipelajari kelas 8, yang penting kelas 9 anak-anak sudah tahu ini. Tidak ada perintahnya di kelas 7 sudah tahu tidak. Kelas 7. Oke. Harus dipahami, kita samakan konsepsi dulu ini. Kenapa? Supaya Bapak tahu progres membuat tujuan pembelajaran. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sebuah CP, kalau Ibu buka, ada yang punya laptop kan? Nah, coba buka tiap-tiap CP-nya. Boleh pakai folder di Dasmen yang kemarin saya pakai, yang sudah perbidang studi. Boleh lewat 033, tidak ada masalah. Kalau lewat di Dasmen itu sudah perbidang studi, saya buka. Sudah dilihat semua? Perbidang studi ya? Buka saja perbidang studi. Ya. Yang itu. Komponen CP ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Yang kemarin yang Pertanyaan yang timbul adalah kalau rasional ini maksudnya apa? Apa fungsi anak-anak mempelajari mata pelajaran ini? Penting itu. Supaya apa? Kita mau bawa kemana? Misalnya matematika rasionya misalnya anak-anak supaya cepat menghitung dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti pembelajaran kita jangan terlalu menonton di situ, tapi soal-soalnya dibawa juga ke aplikasi hari-hari. Karena rasionalnya itu apa sebenarnya? Fungsi mata pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Harus anak-anak kan apa gunanya buku kita belajar matematika ini? Kan gitu.
Jawaban itu ada di rasional mata pelajaran. Di CP bagian atas Bapak Ibu baca. Seorang guru harus tahu rasional itu supaya kenapa? Supaya pembelajarannya memang dibawa ke situ. Oh nanti kita, supaya anak-anak belajar matematika ini karena nanti kita akan pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kamu sensor kayu, kamu tidak tahu ukurannya, ditanya berapa kubik, berapa biji, kamu tidak tahu. Tapi kalau dengan matematika, ukurannya sekian-sekian, berapa meter, ditanya satu kubik berapa, bisa. Rasional. Sehingga anak-anak ada keinginan untuk belajar. Tapi kalau tidak dirasionalkan, ada gunanya PPKN ini. Tidak ada gunanya seni. Ya, makanya di CP itu yang pertama itu adalah rasional mata pelajaran. Alasan kenapa kita mempelajari mapel itu. Kemudian yang kedua, baru tujuan. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, CP setiap fase. Dan yang kelima, CP setiap elemen. Harus kita baca pelan-pelan. Kesalahan sekarang fatal adalah selalu langsung kita ke sini, setiap elemen, tanpa kita tahu apakah karakteristiknya itu matematika, apakah fase kesemuanya apa. Kita langsung mau buru-buru ke sini. Memang ujungnya kita kerja di sini, tapi kita harus tahu alasannya, apa tujuannya, kenapa kita harus, supaya nanti pembelajaran kita memang jelas dan mengaplikasikan soal-soal jelas. Oh ya kan, rasionalnya kan untuk dipakai dalam sehari-hari, sehingga soal itu lebih banyak mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, termasuk literasi numerasi. Numerasi kadang disamakan dengan matematika, padahal jauh beda. Numerasi itu bukan matematika. Matematika itu harga pasti, numerasi itu bukan harga pasti. Nanti ada guru matematika, kalau guru matematika ingatkan saya kalau saya salah. Misal gini, kalau numerasi, perbedaan numerasi dan matematika. Seorang ada jemaah haji 40 orang, misalnya. Satu mobil hanya memuat 6 orang. Ya. Kalau matematika, langsung saja 40 bagi 6. Ya, 3, sekian. Itu matematika. Tapi kalau numerasi bukan 3,33, 4. Kenapa? Bisa kamu kita sewa hanya setengahnya? 6 orang, 4 mobil. Yang sisanya 4 orang harus 1 mobil lagi. Itulah numerasi. Kalau matematika itu pasti 40 bagi 6 sudah selesai, bla bla 3,12 sekian. Dibulatkan 3,3 kan dibulatkan jadi 3. Berarti hanya butuh 3 mobil. Sementara orangnya tetap 40. Tapi kalau numerasi tidak. Di bawah tetap ke 4. Memang berlawanan dengan matematika. Komputer tidak. Tapi pakai logika. Itulah namanya numerasi. Mengantar anak-anak untuk memakai logikanya. Sekarang kadang-kadang kita berpikir, numerasi itu matematika. Tidak standar matematika. Itulah gunanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut, nanti numerasi gampang lagi. 1 hari habis juga itu. Kalau kita bicara literasi sudah habis saja. Kita kayak share saja. Oke, setelah mengerti rasional, tujuan, karakteristik, capaian CP ini ada secara keseluruhan. Di awal ada, sudah lihat bukunya? Ada ya, di atas itu rasionalnya. Kalau PPKN ada rasionalnya gitu ya. Oke, ibu yang paling tahu karakteristik apa yang tujuannya mata pelajaran, apa gunanya PPKN. Tapi jelas ada di situ. Tujuannya juga apa? Anak-anak supaya gini. Karakteristiknya mata pelajaran apa. Sudah. Kemudian capaian termasuk di karakteristik ini adalah elemen tiap bidang studi. Bedanya antara K13 dengan kurikulum merdeka, kalau K13 itu adalah membedakan antara pengetahuan dan keterampilan. Tapi di kurikulum merdeka, satu tujuan pembelajaran harus memuat, kalau boleh 3-3-nya. Pengetahuan, keterampilan, dan memasukkan profil pelajar Pancasila. Sehingga nanti penilaiannya dia 1, tidak ada nilai keterampilan, tidak ada nilai pengetahuan.
1. Jadi sehingga kita ketika membaca karakteristik, ketika memahami pengertian lingkaran, itu termasuk anak-anak mengenal langsung praktekkan bahwa ini yang lingkaran. Jangan hanya secara teori begitu. Ya. Oke, kita lanjut saja. Ini baru teori-teori saja. CP penyusunan pendekatan konstruktivisme jelas. Artinya konstruktivisme itu disusun berdasarkan hierarki dari gampang secara struktur, secara jelas misalnya gitu. Sehingga konstruktivisme itu yang paling sederhana itu ada di fase fondasi. Kemudian naik lagi lebih setingkat lagi, setingkat lagi. Sehingga yang paling tinggi itu ada di fase F. Jadi CP yang paling lengkap itu ada di fase F. Itu sudah akhirnya itu. Kalau mendengar kata memahami, ini Bapak Ibu, artinya kalau kita bicara taksonomi belum, kalau memahami cukup dia sudah menjelaskan dan mengetahui sudah memahami. Tapi kalau dalam kata CP, memahami di situ lengkap sampai dengan C5 C6 itu. Dia bukan hanya sekedar dia tahu, tapi dia tahu apa gunanya, dia tahu kapan dipakai, gitu. Itu kalau ada kata memahami. Memahami Pancasila, misal di PPKN nanti ada tulisan tujuan pembelajaran adalah pada akhir fase peserta didik memahami Pancasila. Bukan hanya menghafal Pancasila, bukan. Artinya memahami Pancasila itu adalah sampai dengan melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau memahami CP, pahami dengan namanya nanti Wigen. Tapi kalau menulis tujuan pembelajaran bisa boleh pakai KKO taksonomi belum, tidak ada masalah. Tapi jangan memakai taksonomi belum untuk menggunakan CP. Kalau CP ada tulisan memahami, di taksonomi belum ini sampai C2. Berarti cukup Anda menghafal saja sudah nih. Padahal yang dimaksud memahami Pancasila dalam CP itu artinya sampai mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Arti elemen ini ada bagian-bagiannya, maksudnya elemen bagian-bagiannya. Kalau dulu kan, kalau kemarin kan ada profil pelajar Pancasila, ada dimensi, ada elemen, ada sub elemen. Nah, di dalam mata pelajaran juga sebelumnya ada 2 elemen dulu. Semua mata pelajaran 2 elemen. Ada namanya elemen konten dan ada namanya elemen proses. Tapi disatukan. Elemen konten ini dulu di K13 namanya pengetahuan. Ya. Dan elemen proses itu adalah keterampilan. Sekarang itu disatukan. Ya. Elemen yang kedua yang dimaksud adalah bagian-bagian dari mata pelajaran. Bahasa Indonesia itu bagian elemen-elemen misalnya membaca, menulis, apalagi Bapak Ibu? Menyimak. Sekarang ditambah satu itu. Memirsa. Benar, bahasa Inggris berbicara. Berbicara. Memirsa, ya Ibu kita tempat memirsa. Kalau memirsa itu berarti ada Kita bahasa Inggris terus. audio atau video baru anak Berbicara. mendengarkan. Bikin skenario, jangan kasih bacaan. Baru silakan anak memirsa, hanya nyambung. Karena memang sekarang kemampuan yang diminta anak-anak itu bukan hanya sekedar membaca, sekedar menulis, sekedar mendengar, tapi memirsa juga dari video, dari audio, dan membuat kesimpulan. Jadi sekarang guru-guru bahasa Indonesia rajin-rajin bawa speaker lah. Nanti ketika ada elemen memirsa, ya tidak ada masalah, tidak ada kata lain, ibu harus punya medianya suara. Kan tidak masalah, anak-anak coba halaman 72. Silakan pemirsa. Apa yang dimaksud di sementara pemirsa itu adalah dari mendengar kemudian dituliskan dalam kata-kata atau dituliskan dalam bentuk tulisan dari apa yang dia dengar. Kan seperti itu kalau tidak salah bahasa Indonesia. Pemirsa. Ada dulu kayak Imala. Kalau dulu Imala itu. Sudah dibaca, sudah dibuka bahasa Indonesia. Kalau dikaget-kaget kalau tidak salah kalau di SMA itu ada membaca, menulis, memirsa. Kalau di bahasa Indonesia ada yang sudah buka? Sudah buka? Ada memirsa? Juga ada memirsa. Hari tahu juga Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama gitu. baru tahu. Berbicara. Ada elemen memirsa. Aduh, banyak banget aja. Jadi kalau memirsa kita tinggal Bapak Ibu. Ada berapa? Ya, kalau memirsa misalnya masalah sosial, Ibu putarkan video tentang masalah sosial, baru mereka buat kesimpulan. Apa yang diharapkan dari memirsa itu anak-anak mengambil Dari kesimpulan. PNM ini. Kita menganalisis, beranalisis. Tidak semua berita benar.
harus ada CCTV yang bisa. Sehingga tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi apa. pakai jaringan? Kemampuan memeriksa data sudah ada. Saya buka di anu. Kalau dulu Di kan Chrome. beda kan memeriksa dengan mengcopy. Saya buka di Chrome. Kalau mengcopy apa yang dia dengar, itu yang dilakukan. Kalau memeriksa apa yang dia dengar, dia olah dulu. Oke. Ini urutan untuk mendesain pembelajaran. Lihat dulu CP. Setelah lihat, pahami. Ya. Setelah dipahami CP, baru merumuskan TP. Setelah merumuskan TP, baru diatur urutannya, jadilah alur. Setelah alur, diambil satu-satu, dibuat skenario, jadilah pembelajaran. Ya, sekali lagi saya ulangi. CP, TP, ATP, modul. Jadi jangan dulu menghayal bikin modul. Lewati dulu CP. Setelah bikin CP, jadikan TP. Setelah TP, urutkan lagi jadikan ATP. Nanti dari ATP dipilah-pilah. Kalau urutannya ATP sudah jelas gitu. Oh, ATP pertama ini berarti untuk pertemuan satu ini. ATP berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Kalau dulu kan dengan apa tuh CP, TP, CP sudah jelas tadi. Ada di 033, sudah ada di depannya itu. Sekarang bagaimana memahami CP? Nanti kita akan sebentar pahami CP. Bagaimana merumuskan tujuan? Bagaimana menyusun alur dan merancang? Oke, kita akan satu-satu sekarang. Memahami CP. Sebelum kita pahami, kita harus tahu dulu di mana itu CP. Ya. Sebelum memahami CP, kita harus tahu di mana tempatnya CP. CP terbaru ada di BSKAP, ya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nomor 33 tahun 2022 tentang CP. Semua bidang studi untuk semua tingkatan. Dia kurang lebih 1.800-an ya? 1822. Ya, 1.822. Kalau mau buka itu boleh. Mau buka folder juga yang saya bagikan itu sudah dipisah-pisahkan per bidang studi. Yang di kemarin apa itu? CP Digdas namanya foldernya. Kalau itu sudah per bidang studi, itu lebih memudahkan. Tapi kalau mau susah, boleh pakai 033. Kalau ada yang mudah. Sudah dapat semua kemarin? Ya, kemarin kan saya simpan nanti folder. Oke, setelah kita tahu, maka sekarang kita mencari. Bahasa Inggris deh. Tahu dulu tempatnya. Kan kita mau pahami. Sama alurnya yang kita punya TP. Kita mau pahami. Sebelum kita pahami, tahu dulu di mana. Ya, setelah kita dapat di mana, baru kita pahami kan gitu. Ya. Setelah tahu, sekarang kita mau cari di mana untuk SMP. Oke. Saya urutan. Kalau BSKAP itu lampiran 1 itu untuk TK. Jadi kalau ibu guru mengajar di TK, dia halaman 5 sampai halaman 15. Kalau buka pakai PDF maksudnya itu. Bukan halaman terbawah yang tulis. Kalau halaman terbawah itu ketika di SD mulai lagi dari 1 halaman itu. Ya. Setiap tingkat itu mulai lagi dari 1. Yang saya maksud halaman 5 ini artinya halaman kalau dibuka dari PDF kan tulisannya 5/1800 gitu ya. Ya gitu. Artinya PDF halaman 5 itu sudah TK. Untuk SMP, SD, SMP, SMA yang masalah. Tidak ada dipisahkan mana SD, SMP, SMA. Dia hanya tertulis seluruhnya. Artinya CP SMP itu berada dari halaman 16 sampai 444. Silakan baca. Ya kenapa 1800 karena sudah dengan SMB. Jadi patokan kita adalah jangan cari di atas 500 lah gitu. Kemudian mencari CP ini adalah per bidang studi, bukan per tingkatan. Artinya bukan Pancasila, maka Pancasila itu dari fase A sampai fase F. Agama dari fase A sampai fase F gitu. IPA begitu juga, IPS begitu juga, kimia begitu juga. Jadi kalau dulu kan dipisah-pisah kelas-kelas ya. Sekarang bidang studi digabung satu. Yang pertama itu biasanya agama. Agama itu di halaman-halaman 5. Agama atau Pancasila? Yang di halaman 5 itu. 5 ke atas. Sudah buka gitu. Oke, sekarang sudah paham ya? Sudah dapat fase D-nya SMP? Sudah. Mata pelajaran sudah? Sudah. Oke, berarti
Sudah mulai dipahami. 175. Kalau tadi kan apa yang kita mau pahami sekarang Bapak sudah tahu, bahkan sudah dapat. Halaman Oke. 175. Sekarang gini ya. Halaman 175. Ini tadi saya ulangi sekali lagi. Punyanya kita. Rasional tujuan ketika mendapatkan TP-nya Bapak, tidak langsung TP-nya elemen. Ini yang kita tulis. Rasionalnya, terus tujuannya. Ini Ibu baca juga supaya tahu karakteristiknya. Walaupun nanti tujuannya kita adalah ini. Karena ini akan dalam bentuk matriks dipisah-pisah. Kayak matematika itu ada aljabar, ada bilangan, ada pengukuran. Bahasa Indonesia itu ada membaca, menulis, memirsa, menyimak. Kalau IPA itu ada keterampilan proses, ada proses, ada keterampilan gitu. Untuk siapa? Ya. Oke, kita lihat pelan-pelan. Misalnya matematika. Maka matematika itu CP-nya dibagi per elemen. Bilangan, aljabar, kalau ada pengukuran, geometri. Termasuk agama. Kalau Pancasila itu kalau tidak salah 4 elemen. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau agama itu ada Al-Quran, ada hadis, ada gitu-gitu. Ada 5 ya? Dengan apa satunya? Kalau agama, kalau PPKN 4 ya. Ya, kalau agama 5. Ya, masing-masing beda. Ya, matematika kayak gini, termasuk IPA juga gitu, termasuk bahasa Inggris juga gitu. Artinya setiap guru harus memahami dulu CP untuk tiap elemen ini. Ya. Di akhir fase E, peserta didik ini berarti di fase E. Artinya di akhir kelas 10 di semester genap, anak-anak harus tahu bilangan berpangkat. Nah gitu, harusnya gitu. Jadi pikiran kita nanti kita akan buka sebenarnya SMP. Untuk mata pelajaran lain kayak ini, kalau kimia gini. Kalau IPA kayak seperti ini ya, pemahaman dan keterampilan. Terus bahasa Indonesia, kalau di SMA itu gini, menyimak, membaca, memirsa, berbicara. Kalau SMP sama ya elemennya. Yang berbahasa Indonesia? Apa saja elemennya bahasa Indonesia? Membaca dan dengar Menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan. Oh iya, berarti sama. Ya. Berarti sama. Kalau ini fisika. Oke, sekarang kita supaya cepat kita ke SMP sekarang. Kita latihan ke SMP. Ingat langkahnya saya ulangi lagi sekali lagi. CP, TP, ATP, modul. CP, TP, ATP, modul. Oke, kita latihan ya. Sebuah tujuan pembelajaran minimal terdiri dari 2 komponen. Kalau